tapi saya berpikir ya sudah itu swasta, bagaimana kalau saya terutama di negeri. Ketika saya masuk PNS, saya berpikir ya sudah, saya tidak berpikir harus ke negara mana atau kemana, tapi saya ingin mengoptimalkan saya sebagai orang asli di sini gitu kan, yaitu ingin memberikan apa sih yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan teknologi, terutama untuk anak. Ini kalau Jawa Barat ini penduduk banyak loh. Iya, betul. Kalau nanti Pak Wali Kota naik lagi jadi gubernur, bisa gitu kan? Mungkin Pak KDM dengar juga, harusnya bisa. Ini mudah-mudahan Pak KDM nonton juga podcast kita nih ya. Yang saya maksud dengan based on kinerja, guru harus gaji besar, tapi ada kinerjanya. Bilang apa? Halo Pak. Oke. Tepuk tangan dulu semuanya. Ini masih 3-4 orang satu loh. Dan di sini kondisinya kita mengajarnya 2 nih, 6A, 6B. Karena memang perangkat itu baru ada 15 nih. Di sini 8, di sini 7. Nah sekarang kemampuan anak-anak itu sebetulnya ketika saya tidak di kelas pun anak-anak terbiasa nanti melihatnya seperti ini Pak. Oh. Secara tidak langsung anak-anak itu harapannya kan kita membuat sebuah materinya di classroom, tapi dari classroom itu anak-anak nanti kita tetap di-guide Pak. Ini kan kalau dulu LKS, lembar kerja siswa gitu kan. Nah ini LKPD-nya digital, tapi betul-betul kita bimbing dulu nih, arahkan dulu. Sehingga setiap slide-nya itu, untuk hari ini saya total ada 25 slide lebih. Tapi kita pastikan anak-anak harus baca dulu instruksinya. Jadi cara proses absensinya itu biar kita lihat buktinya anak ada di kelas atau tidak ya seperti ini Pak. Kita berapa orang nih? Reza, Abian, Haikal. Ini setiap kelompoknya apa seperti ini. Sampai nanti anak-anak seperti ini. Dan sampai nanti anak-anak harus mengamati beberapa hal kayak gini kan. Ini tadi foto barusan Pak. Tetap anak pun akan kita latih dari mana kamu mendapatkan jawaban tersebut. Karena kan dengan cara seperti itu menggali kemampuan kritis mereka, analitis mereka kan. Dia udah latih bukan hafalan. Nah bukan hafalan itu. Nah kalau kita contoh nih Pak. Jadi nanti bentuknya tetap ada kemampuan anak itu menulis jawabannya dari mana. Dan ini harus difotokan Pak. Oh dia tulis terus foto tetap. dia. Jadi soalnya di classroom. Tapi tetap mereka harus menyelesaikan dengan ditulis sebagai bukti mereka bagaimana cara mengerjakannya. Ya ini acara Ask Ahok Anything kali ini saya yang mau jadi murid sebetulnya. Nah, kita bisa bayangin ya, waktu saya bupati dulu, mendambakan ada teknologi digital, terus di kampung saya ada guru yang sekelas sertifikat dengan tingkat global. Ada guru yang tidak berpikir, nah saya terbatas, saya di daerah gitu ya. Nah, akhirnya saya nggak sengaja ketemu nih satu nama nih. Di seluruh Indonesia cuma ketemu satu nama loh. Saya nggak tahu ada nama yang lain, silahkan dikoreksi. Yang menguasai ini semua, makanya saya sampai datang. Ini saya lagi di Bandung, kota Bandung. Nah, depan saya udah ada wali kelas 6A, SDN 061, Jerah. Pak Dadan. Ya, Pak, betul Pak. Terima kasih loh Pak. Terima kasih kasih Pak. Kesempatan. Ini pas sekolahnya juga lagi renov ya. Renovasi ringan. Jadi nggak ganggu Pak. Waktu belajar juga. Iya, betul. Nah, saya mau tanya banyak hal. Boleh Pak. Ini kan sebelum
rame-rame soal Chromebook ini. Betul. Kan oke. sekarang lagi hit ini. Lagi rame hit, Lagi ya. rame nih. Ada beberapa daerah tuh sampai ketakutan juga, Betul. nggak mau pakai. Nah saya mau tahu kok Pak Dadan kan dulu kan nggak ada orang ngomong macam-macam, kok bisa berpikir digital gitu ya? Oke. Gimana cerita awalnya gitu loh? Boleh, boleh. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah datang ke sekolah kami Pak. Yang kecil, jadi Bapak lihat sendiri seperti apa gitu kan. Tapi sebetulnya menarik ya Pak ya. Pada saat datang ke sini pertama kali, saya itu sebetulnya PNS pada saat 2018. 2009 masuk dan saya lihat potensi apa sih yang bisa saya kembangkan. Itu dulu yang pertama kali saya lihat ketika masuk ke sini. Muncullah ide terlintas, oh ya sudah. Saya hanya berpikir teknologi dulu deh. Nah, mulai mungkin dari situ saya mulai berpikir bagaimana supaya sekolah ini ketika saya masuk di tahun pertama saya sudah target Pak. Minimal kami punya dapat lisensi untuk contohnya Google Workspace. Kemudian nanti ke depannya saya tidak tahu seperti apa. Saya potong ya. Ya. Kenapa langsung bisa putuskan pilih Google gitu loh? Yang menarik Ini adalah agak sensitif loh sekarang loh. Sebelum Sebelum ada kasus nih. Iya, ya. Itu tahun berapa tuh? Tahun berapa? Itu tahun 2019, latsarnya 2018. Nah, kenapa? Karena memang pada saat dulu saya mengajar di swasta. Di swasta, sebelum ke negeri saya di swasta. Saya melihat, oh ternyata ada sertifikasi yang betul-betul hal tersebut bagus untuk guru, jika gurunya mau ya, mau belajar. Dan sampai akhirnya saya sampai di tahap level yang katakanlah sudah level yang atas kan. Ya, Tapi ini dari udah, situ udah jadi apa istilahnya? Inovator. ya. Google inovator. Total dunia aja Betul. 15 katanya. Nah, gitu. Baru sedikit kan, karena memang Di sudah Indonesia level jangan-jangan sendiri ya? Enggak, ada 19 atau 20-an lah kurang lebih. Ya, inovator gitu Iya, ya? inovator. Oh. Nah, sehingga yang mendasari saya adalah 19-20 juga hebat. Ini 200 berapa juta nih. betul. Passion saya memang teknologi. Kemudian ketika saya berpikir ya perangkat itu, karena saya berpikir semua HP saat itu basicnya adalah logis kan, Android. Bahkan kalau saya ceritakan kami pun punya dua lisensi, yang satu Yang Google, lebih yang murah satu, lah ya. Iya, yang Ada satu Android dulu yang ya. satu lagi Microsoft itu kan. Tapi setidaknya saya fokus karena saya pikir peluang yang paling utama adalah dengan ekosistem yang ada Android-nya. Semua anak kan pakai. Nah, hal itu mulai saya optimal ketika pandemi 2020 saya gunakan cukup anak-anak itu inovasi yang saya gunakan saat itu, meskipun saya belum ada pelatihan tentang Chromebook, belum ada pelatihan tentang belajar ide, justru sekolah kami sebelum ada belajar ide rilis, sekolah kami sudah punya akun domain sendiri sdn061sejarah.com. Nah, dari situ saya mulai berpikir ketika pandemi saya ingin anak-anak belajar dari rumah seperti biasa. Saya gunakan namanya sistem Sabanda Sariksa, sistem pembelajaran daring, hemat, aktif, dan hemat kuota, kurang lebihnya seperti itu. Saya lupa lagi, udah lama. Jadi situ saya gunakan Google Site untuk materinya, Google Classroom, dan anak-anak semuanya pakai HP. Sebelum ke Chromebook tuh. Selain Google nggak ada lagi ya yang aplikasi lain yang bisa Sebetulnya ada, tapi secara yang lebih seamless dari segi perangkat device ya yang saya pikir hanya satu, baru satu. Dan itu levelnya untuk pendidikan khusus gitu, Pak. Dan karena saya menentukan sampai sekarang Chromebook, karena seiring sejalannya waktu 2021 kami masuk sekolah penggerak, kemudian saya ikut guru penggerak, dan di situ mulai saya ikut sertifikasi Google Certified Educator level 1, level 2, di situ saya mulai gali lebih dalam lagi. Dan 2022 kami mendapatkan perangkat Chromebook-nya dan hanya 15. Karena itu memang bantuan pada saat program sekolah penggerak dulu gitu, Pak. Sampai sekarang masih 15 juga? Sampai sekarang masih 15. Udah 3 tahun nih. Udah 3 tahun. Nih. Wah, saya masih ngomong Pak Wali Kota nih. Supaya beli ini nih. Biar kelasnya bisa Betul. tiap muridnya ada berapa? Murid sebenarnya beda-beda, tapi rata-rata dirata-ratakan dari 2020 itu 28 mentok. Pernah kita juga 36. Karena fokus di kelas 6 saja ya? Nah, betul, di kelas 6. Hanya 26? 28 anak-anak. Ya tambah guru-guru yang mau belajar, Ya, mungkin masih. beli 10-20 biji udah Harusnya, beres ya? Harusnya, betul, Pak. Oh. Nah, selanjutnya Pak, ketika saya berpikir saya sudah mendapatkan sertifikasi, bukan berarti saya dapat sertifikasi selesai, tidak ya. Tapi bagaimana ketika saya passion di teknologi, meskipun saya guru SD, tapi saya berpikir sekolah sekecil ini saya yakin suatu saat teknologinya harus betul-betul diperhitungkan deh. Saya tidak tahu nanti diperhitungkan siapa gitu ya. Tapi justru saya berpikir sampai Bapak datang ke sini sudah luar biasa bagi saya pribadi, Pak. Karena kan akhirnya frekuensi saya ketika berpikir suatu saat sekolah ini harus dengan teknologi digital, siapapun yang datang nanti setidaknya kami sudah punya teknologi yang bisa digunakan dan itu dari level SD. Dan ternyata frekuensi itu ditambah oleh Bapak kan. Dan itulah biasa bagi saya, Pak. Ya saya juga nggak sengaja ketemu. Nah, gitu kan. Jadi saya juga berpikir ini khayalan saya waktu saya jadi bupati. tau nggak? Oh, gitu, Pak. Saya berpikir kan, wah kalau gimana mau nandingin anak-anak di luar negeri. Terus anak saya bisa sekolah IB program, sekolah internasional. Bayarnya kan mahal. Kan Sepakat. nggak semua anak orang kampung Nah. bisa seperti anak saya yang mahal. Betul, kan. betul. Makanya saya mulai berpikir, bagaimana supaya bisa rata nih pendidikan kita nih. Teknologi dong. Betul, sepakat. Tapi dulu
internet kita kan payah. Ya, betul. Saya jadi bupati itu tahun 2005. Betul. Jadi saya udah menghayal orang mau jarak jauh, pengobatan segala macam. Belum lagi sertifikasi guru kan, pelatihan. Aku mau Ya. tanya ini, asli orang sini bukan? Saya asli dari Majalengka sebetulnya. Tapi dapat tes masuk. Tes terus- masuk di sini dan sekeluarga dengan anaknya sudah KTP kakak Bandung sebetulnya. Oh. Sudah di sini. Ini udah gitu hebat, nggak kepikiran mau loncat ke sekolah hebat nih. Sebetulnya yang Saya kan sering sekolah swasta hebat-hebat Ya. pasti mau rekrut ini. Nah, sebetulnya saya menarik nih. Justru sebelum di sini saya masuk di SD Lab School UPI Kampus Cibiru. Jadi setelah kuliah itu di situ saya 5 tahun. Jadi tentang swasta saya sudah lama kan. Kemudian masuk ke SD Pribadi Bilingual School. Di situ semua saya mendapatkan peluang untuk seperti Bapak katakan tadi, kalaupun saya mau ada gitu. Tapi akhirnya saya memutuskan. Pastilah, kalau Iya, saya ada yayasan langsung aku bajak ya. Tapi memang saat itu kami berpikir dengan istri kita kan karena saya bertemu di situ akhirnya memutuskan ya sudah saya karena memang dulu orang tua saya guru Pak. Oh, Dan memang istri juga guru. iya, alhamdulillah sama Oh, satu profesi. semua Mertua hati. juga sama. Nah, yang mendasari adalah mungkin ya bukan mungkin tapi ini pasti ini dua orang tua. Karena dulu itu saya kuliah bukan ingin jadi PGSD, saya murni PGSD Pak. Ibu juga guru ya? Guru SD. Oh, memang hatinya itu ya. Ya, jadi mungkin ini doa karena saya dulu kuliah itu inginnya ke geografi, bahasa Inggris, psikologi, dan yang diterima justru pendidikan guru sekolah dasar. Itu yang dulu pertama kali S1 PGSD. Dan memang saya murni guru SD berarti Pak. Secara sertifikasi guru pun guru SD. Tapi ya balik lagi, setelah mendapat pengalaman di swasta, oke, pengalaman tersebut sebetulnya oke di swasta itu dari segi kemampuan anak, tapi saya berpikir ya sudah itu swasta bagaimana kalau saya tertantang di negeri. Ketika saya masuk PNS, saya berpikir ya sudah, saya tidak berpikir harus ke negara mana atau kemana, tapi saya ingin mengoptimalkan saya sebagai orang asli di sini gitu kan, yaitu ingin memberikan apa sih yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan teknologi, terutama untuk anak. Karena saya berpikir di 2022 itu saya berpikir 5 tahun ke depan sebetulnya Pak. Sampai ya itu saya tidak berpikir dulu itu saya bagaimana saya mendapatkan sertifikasi Google sampai yang level inovator saya tidak tahu dulu itu. Saya hanya menjalani saja dan kemudian program pun datang gitu kan. Bahkan ya saya berpikir ya teknologi memang sudah saatnya gitu apalagi sekarang dengan AI karena sangat cepat gitu dengan coding sekarang. Dan memang betul-betul hal yang membanggakan adalah ketika saya bisa mengawali di sekolah yang kecil, saya memberikan impact dan dari 2022 kami masuk sekolah penggerak dan kami terkenal dengan istilah Cijerah Digital School-nya. Gitu Pak, sebetulnya. Padahal ini kalau dilihat kan cuma kurang beberapa aja ya. Ya, Kan betul. satu kelas ini paling Satu kelas 28 nih, 28 anak. 20 anak. Hanya ada 3 kelas rombel. Kan Berarti cuma kurang kelas lebih, 6 aja kan? iya, 1 sampai kelas 6. Berarti total hanya kurang lebih 320-an lah. Rata-rata muridnya seperti itu. Bukan, maksud saya kan sekarang yang difokuskan kan kelas 6 SD nih. Pembelajarannya, Pembelajarannya betul. nih. Yang IT-nya, ya. Yang Chromebook itu ya. Betul. Berarti kurang berapa unit lagi? Masih. Nah, kalau untuk kan ada istilah kandidat sekolah rujukan Google. Kalau memang itu harusnya dua rombel ya berarti ya kurangnya 60 sih, idealnya 60 kan. Berarti kalau Oh, 15. supaya bisa satu sekolah ya. Nah, minimal itu sih. Kalau memang ini semuanya ya 300, tapi kan kemungkinan kalau ikut memang salah satu program KSRG ya mau tidak mau harus 2 rombel itu. Minimal kurang lebih 45 lagi sih butuhnya. Supaya bisa 45 ikut unit. pas ya. Betul, seperti itu. Karena secara teknis untuk pengimbasan, untuk bootcamp guru-guru sudah pernah gitu. Bahkan untuk sertifikasi pun kami saat itu tidak mengambil sertifikasi karena saya berpikir perangkatnya belum ada nih gitu kan. Dari Untuk sisi sekolah pun, guru-gurunya juga ya. guru-guru ya seperti itu juga. Ini mungkin mesti ngajukan ke Pemkot ini ya. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Kan lebih utama perangkat itu ya. Iya, seperti itu. Tinggal beli apa jalan udah. Ya, balik lagi dari segi kemampuan untuk melatih guru, saya sudah punya sertifikasinya nih. Ya tinggal itu sebetulnya dari Ada nggak penolakan guru-guru kan? Nah, dulu kan menarik. kita waktu mesin tik ke komputer kan, Betul. waktu kerja kan ada orang yang udah sama mesin tik ke komputer nggak terima. Iya. Tapi bikin kayak gini karena dia malas belajar. Hmm. Ada nggak sih tanda-tanda yang ya agak-agak marah atau nggak Oke. suka? Justru kalau penolakan sebetulnya saya sudah buktikan pada saat pandemi dulu, Pak. Jadi ketika anak-anak itu kan dulu itu pandemi tidak boleh ada anak dan guru ke sekolah. Jadi kami pastikan, tapi saya jamin semua administrasi itu dalam bentuk online. Bahkan saat itu pada saat pandemi saya sampai berhasil belajar anak itu jam berapa sampai jam berapa itu terlihat di Google Analytics. Karena saya buat ya itu mungkin saya suka inovasi ngoprek gitu kan. Sampai seperti itu. Dan saat itulah saya berpikir Bapak Ibu guru ketika belajar dengan teknologi tenang saja yang saya ajak bukan anak-anak tiba-tiba mencari jawaban di Google, bukan seperti itu. Tapi bagaimana penggunaan teknologi itu pada saat pandemi memudahkan kita tanpa kita tatap muka, kita bisa berinteraksi. Banyak benefit tanpa kita langsung harus ketemu setiap hari, materi terdelivery dengan baik. Berarti waktu COVID itu ya, Betul. apakah guru lain
Tahu nggak terapkan ya, cuma sekolah ini aja berarti ya. Sayangnya hanya itu. Bahkan saya ingat saat itu Sayang, ada, iya betul Pak. Padahal kalau itu diketahui nasional, bisa Sebetulnya. langsung jalan nasional ya. Nah, Karena Android kan relatif HP-nya lebih betul. Dan itu sama semuanya. terjangkau ya. Iya, sama pakai Android, dan Androidnya bukan Android yang mahal Pak. Iya. Yang basic masih bisa. Karena makanya basic kenapa Google Chromebook karena itu ya. Nah, Karena prosesornya katanya itu nggak di alat betul. ya. Jadi kalau ada penolakan sebenarnya tidak Pak. Justru ketika sekarang Seneng harusnya orangnya. ya gitu. Jadi ketika belajar sekarang sudah penuh selesai, kita Chromebook. Saya jelaskan ke orang tua, bahkan saya di awal itu selalu mengatakan seperti Bapak Ibu, mohon maaf ketika belajar di kelas 6, ya kayak itu tadi ya, saya bukan tipe guru yang setiap hari ada mungkin masuk ke kelas. Tapi sewaktu-waktu karena saya juga alhamdulillah ikut kegiatan di kementerian Pak, di direktorat itu kan. Dulu itu saya satu-satunya guru yang diajak untuk bagaimana mengkonsep pemanfaatan belajar ini dan Chromebook. Dan itu saya berpikir, dan sampai saya melakukan advokasi ke NTB, ke Bali. Jadi saya ingin memandang bagaimana sebenarnya pemanfaatan Chromebook itu bisa dioptimalkan. Sehingga, Nggak takut dituduh orang Google nanti. nah justru Pak ya, Apa ketika, nggak ada lagi yang lebih bagus daripada Google? oke, kalau saya sebut sebetulnya sampai sekarang pun ketika isu Chromebook beredar, saya jelaskan seperti ini di Instagram saya. Ketika Chromebook itu ada istilah kasusnya, saya tidak akan berpikir seperti ini. Ketika misalkan ada pengadaan beras dikorupsi, masa kita tidak makan beras? Bukan Iya. tidak makan beras kan? Itu benar juga ya logikanya. Saya ya. sebagai penerima manfaat, saya optimalkan Chromebook dan lihat anak-anak seperti apa. Bahkan saat itu saya berani untuk berbicara di Permedia tentang pemanfaatan, yaitu sampai ke AI dan coding. Lebih baik sekolah minta jatah lagi ke Mendikbudnya, minta ke Pak daerahnya supaya ini jadi sekolahnya yang lengkap. Minimal 80 ya. Kak? Ya harapannya sih kalau bisa ya seperti Ya itu. kan, saya seneng banget tuh kalau sampai semua guru terus ditularkan gitu ya. Betul. Nah, saya kemarin baru ketemu bupati dari Papua Pegunungan ini, yang perbatasan dengan Papua New Guinea. Sibuk memikirkan bangun universitas. Betul. Saya bilang duit kamu terbatas, kenapa nggak belajar yang Iya. pakai yang Chromebook yang ada ya, dengan education seperti itu kan. Betul. Nah, anak ada berapa sih? Baru satu Pak. Umur berapa? Anak sekarang baru kelas 2 SD, baru 9 tahun. Wah, anak jadi anak yang paling canggih dong pasti dong. Ya itu sebetulnya itu Pak. Saya kadang Saya juga bayangin jadi Ya, anaknya, maksud itu. waduh bisa. Minimal saya di sekolah sekarang kan saya justru ya screen time itu menjadi masalah utama. Bahkan kalau dilihat di naskah akademik sekarang yang coding dan Screen time itu dari siapa batasnya? screen time itu maksudnya itu ada dari UNESCO standarnya sebetulnya. Oh, udah supaya anak tuh nggak Ya, lebihin ya. rata-rata di kelas 2 itu minimal sehari 1 jam sebetulnya. Makanya Minimal apa? Ya, minimal, Maksimal? maksimal maksudnya maksimal Oh, full oke. sehari. Makanya sekarang saya gunakan Family Link itu kan terkoneksi dengan Google. Berapa ekosistem Google itu sebetulnya untuk segi kemampuan kita bagaimana di rumah untuk mengkontrol anak, saya gunakan itu sampai sekarang. Sekarang pakai prosesor OS juga nggak? Kalau itu semua bahasa Android biasa, Pak. masih oke semua. Ya, dengan berbagai perangkat, iOS di Play Store itu ada. Karena kami ya gunakan intinya penerapan kami bagaimana saya mengajarkan anak screen time dengan memberikan batasan, yaitu saya gunakan Family Link itu. Jadi anak hanya bisa mengakses jam tertentu di hari Sabtu dan Minggu saja. Selebihnya HP tersedia, tapi kalau tidak dibuka ya susah. Oh, itu gunanya kenapa mesti tiap anak ada satu ya? Iya. Kalau batasan 1 jam. Betul. 3-4 anak kayak tadi, 5 anak, ya Nah. tentu kan agak susah ya. Betul, itu kan di kelas 6 Pak, itu kan kelas 2 nih konsepnya. Tapi kalau pada saat pembelajaran, saya gunakan waktunya karena gini Pak, saya sebagai guru memahami kurikulum kita sebetulnya lumayan terlalu banyak dari segi materi. Di kelas 6 itu saya hanya punya waktu kurang lebih idealnya itu hanya 8 bulan, belum dipotong libur, apalagi Kayaknya yang kamu lain. cocok ya Menteri Pendidikan, yang mulai paham ini. Jadi sebetulnya saya jelaskan ke orang tua, ke anak, pertama kali masuk itu anak-anak, Bapak tahu teman-teman saya kadang manggil anak teman-teman. Teman-teman punya kemampuan yang berbeda, kelemahan kekurangan sama seperti Bapak. Kemudian Bapak tidak mungkin memberikan waktu yang sangat singkat ini semua materi teman-teman dimakan bulat-bulat. Saya tidak bisa menjamin teman-teman bisa materinya bagus semuanya. Tapi setidaknya kita punya cita-cita ketika belajar di tahun terakhir di kelas ini kita gunakan teknologi untuk apa? Bekal teman-teman untuk keterampilan abad 21. Ya saya lihat tadi di kelas ya, yang saya paling menarik itu gini. Kalau zaman saya kan sekolah kan hafalan gitu loh. Betul, Pak. Nah kalau tadi anak-anak udah disuruh ngamatin, dipikirkan, diungkapkan dalam bentuk tulisan. Iya, Nah ini yang selama ini kan kita zaman saya itu jarang. betul. Tapi kalau kita disuruh nulis, aduh susah buat nulis. Nah dalam perangkat ini
Anak-anak bisa kirim idenya macam-macam, jalan ya gitu ya. Bahkan yang terakhir saya belum sempat. Jadi dari tahun 2023 sampai sekarang pun di kelas 6 itu kami tidak berupa ujian tertulis. Semua itu berbasis kinerja, Pak. Jadi semuanya materi itu kita sampaikan jauh-jauh sebelum. Jadi ya itu tadi. Nggak ada lagi bisa hitung-hitung kancing kan? Tidak ada. Tidak ada. Zaman saya kan dulu Nah kan itu kan. bingung jawabnya. Betul. Oh, C. Nah, gitu. ABC gitu ya. Betul. Kalau dengan itu kan nggak mungkin lagi. Tidak, semuanya. Jadi gini Pak, pada saat ujian akhir sekolah itu, kita tidak gunakan perangkat Chromebook. Kembali semua ke konvensional. Kenapa? Kemampuan literasi digital sudah bagus dalam pembelajaran. Saya ingin buktikan ketika mereka berkolaborasi, berkomunikasi, setiap anak, bayangkan Pak, di kelas nama 6B dulu sampai 6C Pak. Nama 6B, 6C, setiap anak itu ketika materi matematika, misalkan, ya mereka langsung dibuatkan di rumah seperti apa, mereka presentasi. Dan semuanya berbasis kinerja. Presentasi, membuat sendiri, dan itu betul-betul kami pada hari betul menilai akan lebih lama. Tapi setidaknya kami bisa melihat kemampuan anak. Kami tidak memenuhi contoh. Ada anak mungkin yang jago bahasa Indonesia, dia pintar pidato. Meskipun nanti penilaian pidato, saya akan memberikan penghargaan yang lebih ketika ada anak yang pendiam, tapi karena tahu setelah belajar 1 tahun itu, dia berani ke depan, berbicara sesuai dengan urutan juknis yang diberikan, itu kan luar biasa. Nah, ini baru guru. Karena tiap-tiap orang kan unik ya. Nah, itu yang saya pahami, kadang-kadang Pak. itu belajar dari mana sih bisa tahu gitu? Ya karena maksudnya bisa nilai apa ya tadi? betul-betul. Dulu Ya, semua orang berpikir gitu loh. Iya, sepakat Pak. Basic pertama guru SD, kemudian ya itu tadi saya mengikuti beberapa program. Contoh begini, saya kadang berpikir jujur ya Pak, mungkin bagi sebagian guru ini hal yang sangat tidak pantas nih. Pada akhirnya saya berkesimpulan, saya tidak peduli pergantian kurikulum itu seperti apa. Kenapa? Karena ketika ada kurikulum masuk, ada materi masuk, saya ambil tuh. Saya ikut guru penggerak, ikut sekolah penggerak. Sekarang semua program hilang. Tapi bukan berarti materi ilmu yang saya dapat tidak berarti dong. Yeah. Di situ saya dapat. Artinya saya sering mengatakan, saya tidak peduli kurikulum seperti apa, tapi saya punya konsep anak dari saya ngajar sekarang sampai 5 tahun harus seperti apa dengan basic pengetahuan pedagogi anak dan teknologi yang saya kembangkan. Ini benar. Dia kalau orang politik jangan ngomongnya jelek. Tiap ganti menteri, ganti kurikulum. Ya ngoceh-ngoceh gini, hasilnya udah peduli, nggak peduli. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi dasarnya memang teknologi sih. Betul, di situ Pak. Jadi dengan ikutin program karena melek teknologi, jadi memahami juga harus Betul. sikap pada murid juga berubah ya. Nah, itu. Nah, Karena ini program yang bisa penting. berganti, tapi keberlanjutan saya tentang memahami anak 5 tahun dari sekarang, skill apa yang dibutuhkan, itu yang mendrive saya untuk apa sih yang dilakukan Dan di kelas. skill global salah satu ya Ya, itu. digital ini. Betul. Ya. Nah, makanya ikut Google Innovator kan yang dilatih adalah kemampuan memecahkan masalah, berteman dengan masalah. Nggak gampang loh. Nggak gampang. Saya ikut aja belum tentu lulus saya lihat. Itu memang Google Innovator ini 8 pertemuan, saya 1 begitu tahun lihat tadi. pendampingan. Makanya saya tanya tadi, ini apa udah disediain Google? Enggak, isi sendiri. Wah, langsung saya bilang, nggak Ya. gampang loh. Itu memang saling, semua murid, semua guru ya, saling Iya. belajar gitu ya. Betul, istilah itu tepat, Pak. Ya. Ya. Ini udah keliling Indonesia, bisa keliling dunia nih udah nih. Ya, amin mudah-mudahan, Pak. Istri juga menguasai dong, ngajar gitu. Nah, istri ngajar juga istri mengajar juga. di negeri juga. Kebetulan istri ya di negeri juga sama, dekat sekolah di sini dan mereka kalau istri lebih ke literasinya. Ah, oke. Lebih literasi ya padahal saya melengkapi juga sih Pak sebetulnya. Supaya nanti bisa pakai gitu Nah, juga betul. Karena jujur Pak, ketika kami punya ilmu itu, ketika ilmu apapun ya, terkait pendidikan yang kami terapkan minimal anak sendiri, Pak. kan. Ya minimal pasangan. Ya itu dulu. Ya kan? Betul, Pak. Istri, terus teman kerja. Nah, karena itu memang yang saya rasakan dulu, saya kan pernah berpikir, kenapa saya PGSD? Kenapa harus PGSD? Padahal kan saya ingin kuliah komputer, Iya, psikologi. Ibunda pernah bilang, yang namanya ilmu pendidikan mah ketika nanti punya anak pasti bermanfaat dan terasa sampai sekarang. Apalagi era sekarang, Pak. Iya, betul. AI, pergaulan bahasa. Itu kan kalau saya berpikir, oh iya betul juga. Ini berarti ini ya doa orang tua juga. Anaknya beruntung tuh, punya bapak paham begitu. Mudah-mudahan. Ya kan? Betul. Dia nggak bisa milih lahir di keluarga Nah, siapa kan? betul, sepakat. Itu kan beruntung nih untuk. Nah sekarang yang penting gimana keberuntungan si anak Pak Dadan ini juga menjadi keberuntungan anak-anak lain kan betul. di sekolah kan. Tuh. Nah saya harap memang sepertemuan ini saya mungkin berharap bisa hubungin Pak Wali Kota juga. Oke, terima kasih. Nah harusnya Kota Bandung menjadikan SDN 61 Cijerah. Cijerah ini jadi showcase model gitu loh. Ya. Sehingga semua akan ikut, bahkan bisa jadi nasional, jadi model. Bayangin kalau Jawa Barat ini penduduk banyak loh. Ya, betul, Pak. Kalau nanti
Pak Wali Kota naik lagi jadi gubernur, bisa gitu kan? Mungkin Pak KDM dengar juga harusnya bisa. Nah, ini mudah-mudahan Pak KDM nonton juga podcast kita nih ya. Nah kalau Pak KDM lihat ini bisa dengan bantuan provinsi, APBN, APBD kota. Betul. Nah jadikan satu-satu sekolah nih. Kalau tiap anak seperti ini akan jadi sangat baik. Kecuali ada ditemukan yang lebih hebat daripada Ya. Chromebook ya. Betul. Kalau ada yang lebih hebat, lebih murah, ya pindah dong, pasti logika kan. Iya, betul. Nah, cuma sampai saat ini, rasanya ada kemungkinan nggak? Jangan sampai kita dorong wali kota, gubernur, beli barang, kayak kita beli mobil listrik. Betul, ya. Baru beli, tahun depan anjok lebih murah. Wah, aduh gawat kita. Datang lagi produk baru gitu kan. Iya, kemungkinan ada nggak? Atau udah satu ekosistem yang... Kalau saya jelaskan detailnya Pak ya, lisensi yang kami dapat ini lisensi yang gratis. Gratis ya? Gratis. Belum yang Fund Educational Plus, tidak. Seumur hidup lah ya? Iya, seumur hidup. Dan memang, saya masih ingat, pada saat sekolah kami sudah dapatkan domain, sekolah lain kan bertanya, Kang, kenapa bisa dapatkan sekarang di Akang kan Bandung? Kenapa bisa dapat punya domain sekolah sendiri? Ya saya jelaskan, ya kita pengajuan dulu punya website sekolah dulu dan lain-lain. Ternyata 2021 muncul belajar ide. Akhirnya semua di stop kan. Tidak ada lagi sekolah negeri yang memang pengadaan domain sendiri untuk Google, kecuali memang yang Education Plus dan lainnya mungkin ya. Nah, disitulah saya berpikir apakah ada yang lebih canggih lagi dan lebih relevan lagi, lebih kontekstual lagi. Saya pikir sampai sekarang yang sudah terbiasa dengan ekosistem, dengan perangkat yang bisa diakses di multi platform pun mungkin tidak ada untuk sekarang ya. Saya pikir ini pun yang sudah gratis, anak-anak saya berpikir potensi anak-anak sudah luar biasa. Bagi saya pribadi ya, saya bandingkan anak SD ketika saya dulu SD dengan sekarang, dengan yang fundamental saya sudah luar biasa sebetulnya. Ya, saya lihat tadi udah hebat loh. Anak yang sekolah mahal saja belum, arti itu nggak kalah gitu loh. Betul. Sama. Kalau saya lihat sekolah anak-anak saya semua, malahan berapa sekolah belum terapkan dari kelas 6 SD gitu loh. Jadi sebenarnya ini canggih banget, udah maju. Ya. Nah sekarang kalau di misalnya Pak Wali Kota atau Pak Gubernur nanya nih, duitnya terbatas, mau beli apa dulu nih? Oke, perangkat atau apa gitu? Kalaupun bisa ada dua pilihan ya, perangkat ya lebih baik kita perangkat dulu. Karena kalau tentang, kan mungkin kalau hitung-hitungan biaya, kalau untuk penambahan gedung atau kelas baru itu kan pasti lebih mahal juga kan. Tapi yang paling logis ya mungkin perangkat juga ya masih lebih relevan juga. Karena kan dengan perangkat yang terbatas pun sebetulnya ya bukan tentang, ya itu tadi, dari dulu pun saya tidak punya ruangan untuk lab Chromebook yang ada disimpan di lemari. Ya cukup kan, artinya kalau hitung-hitungan perangkat atau kelas dulu ya saya yang paling logis ya perangkat dulu. Tapi kalau yang paling optimal mana ya saya pilih kelas dulu baru perangkat. Kalau bisa dua-duanya langsung. Ya terus masuk TV yang buat touchscreen ngajar gitu ya. Itu seperti itu. Kenapa? Nah, saya juga pikir bener sih. Kalau kita di daerah-daerah, orang mau di tenda dimanapun, apalagi kalau setiap anak bisa bawa pulang kan. Kalau dia bisa 1 jam dikontrol seperti ini, lebih baik perangkat. Betul. Karena guru kemana-mana langsung terkoneksi dengan anak di mana-mana juga kan. Iya, betul. Nggak mesti datang hadir, dapat habisin renovasi gedung-gedung. Kalau jujur, apalagi Robo kalau ini kan nggak bisa bohong. Betul. Nah bisa usulkan gini di e-katalog LKPP ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Tinggal bilang mereka, ini toko komputer atau pabrik komputer ini, laptop ini, kamu jual ke swasta berapa dengan faktur pajak. Nah dengan dasar itulah langsung nggak usah tender. Oh gitu. Betul. Langsung beli loh. Saya dulu di Jakarta kenapa bisa pengadaan barang cepat, aspal jalan cepat? Karena saya bikin halaman sendiri dengan LKPP itu e-katalog belanjanya Provinsi Jakarta. Nah dasar harganya apa? Saya nggak mau harga distributor. Betul. Saya mau harga yang kamu jual ke swasta. Nah, swasta kan nawar kan, kan nggak mungkin kan? Betul. Jangan yang ke pemerintah. Nah dengan ada dasar harga itu, saya yakin Pemkot tinggal beli, nggak usah lelang-lelangan. Gitu ya. Langsung mau 1.000 biji, jangan-jangan cuma dapat 2,5 juta satu. Beli banyak kan? Iya. 2,5 juta cuma 2,5 miliar. Sepakat. 1.000 biji 2,5 miliar. Kan murah banget gitu loh. Kalau buat untuk Pemda yang triliunan ya. Betul. Dia mau bikin gedung apa, punya gedung gede, sama aja orang kaya anaknya goblok. Iya dong. Sama aja anak orang kaya punya gedung gede tapi nggak bisa baca tulis. Betul. Mendingan anak orang nggak punya gedung, asal punya rumah nggak bocor, bisa baca tulis.
Apa ini baca tulis tingkat dunia ya. Nah. Nah, harapan Pak Dadan itu apa kira-kira? Oke, harapan Sebagai guru, sebagai ya ini guru. sebagai Saya guru ya. bayangin guru Indonesia nih, karena saya pengen ini ditularkan Oke. semangat, pikiran, harapan Pak Dadan ini kepada seluruh guru di Indonesia. Nah, yang pertama yang paling relevan adalah pada akhirnya ya, seberapa canggih pun alat yang diberikan pemerintah, bantuan secanggih apapun, sebanyak apapun, sebetulnya ya tetap dari guru sendiri yang harus punya kemauan dulu. Kemauan mencoba dulu, dan kemauan untuk betul-betul hal itu diterapkan di kelas. Karena sepengetahuan saya, pada saya ikut di Chromebook itu, rata-rata Chromebook itu hanya disimpan di lemari, digunakan hanya untuk ANBK saja, AKM saja, setahun 2 kali. Setelah itu disimpan. Kan sayang gitu ya. Di satu sisi banyak juga sekolah yang Kang, bagaimana sih cara mendapatkan perangkat tersebut? Karena di satu sisi saya juga banyak mengenal guru-guru di luar sana, bagaimana dengan keterbatasan perangkat, tapi mereka juga punya daya juang yang ingin, ini teknologi eranya saya akan melakukan cara yang saya pahami tentang pemanfaatan IT. Nah, yang saya harapkan adalah guru-guru memang harus punya basic pemikiran ketika dapat bantuan itu, setidaknya kita coba dulu, karena kita sudah di zaman eranya teknologi, dan teknologi sebenarnya akan menjadi tool yang sangat luar biasa ketika tahu fungsinya. Nah, harapan saya jangan sampai, contoh misalkan IEP sekarang disimpan, di mana disimpannya? Karena dalihnya hanya satu, simpan di ruang guru. Nanti kan takutnya jadi tempat untuk nonton film, tempat karaokean. Kan tidak seperti itu. Nah, justru ketika kita paham IFP misalkan seperti apa, ya kan banyak kegiatan pembelajaran yang bisa mengaktifkan anak-anak untuk di kelas itu aktif ke depan, maju ke depan, mencoba teknologi, pengalaman dengan teknologi. Dikenalkan bahwasanya di luar sana sudah lebih canggih, minimal kita dengan flat screen, bahkan dengan Chromebook sekalipun, yang saya harapkan adalah guru-guru harus mencobanya, jangan berpikir dulu kita mendapatkan pelatihan, tapi yang saya lakukan juga dari dulu memang otodidak, Pak. Mencari, karena itu memang passion saya juga gitu. Seperti itu. Jadi kalau gitu saya boleh simpulkan ya, harusnya pemerintah juga jangan pukul rata pengadaan 100.000 unit, semua sekolah dibagi-bagi dikit-dikit. Jadi lebih baik sekolah yang mau dipenuhin sampai jadi sekolah seperti yang lengkap. Iya. Misalnya sekolah ini ada Pak Dadan, bisa tularkan ke guru yang lain. Harusnya mungkin yang Bandung yang lain belum mau pakai, semua alatnya lebih baik ditarik, di-fullkan di satu sekolah, gitu. Iya. Nanti orang melihat ini baru per sekolah. Jadi jangan sampai sekolah Pak Dadan juga nggak jalan, ini juga nggak jalan karena nggak lengkap kan. Betul. Nah itu harapan kita seperti itu. Nah saya kira itu untuk kepala daerah yang dengarkan sharing kami ini ya, tolong diperhatikan. Jadi kalau yang guru-guru yang belum mau semangat, atau yang sekolah yang sudah nggak jalan, lebih baik dikumpulkan ke sekolah yang jalan. Nah kayak kota Bandung ini, saya kira harusnya Pak Wali Kota lengkapi full. Kalau udah ada Pak Dadan, ini aset. Ya dong, ini aset ini. Ya, dan dari sini akan Pak Dadan sanggup ngajar satu kabupaten kok. Kalau nanti kok asal gurunya mau ikutin ya. Satu kabupaten bisa, satu kota bisa. Nah itu harapan kita. Nah sebagai penutup, Pak Dadan mau nanya saya apa? Oke. Pertama, 2 pertanyaan langsung sih. Pertama, apa sih yang mendasari Bapak untuk tergerak hatinya sampai Bapak datang ke sini? Yang kedua, ketika nanti saya dengar podcast Bapak dengan Reza Rahardian kan, kemungkinan 2029 kan, 2029 kan pasti gitu kan, iya kan gitu kata Bapak, tapi tidak tuh kan. Nah, ketika Bapak nanti memegang sebuah, ya katakanlah kebijakan nanti sebagai apapun itu, apa yang akan Bapak coba bantu untuk guru seperti saya di sekolah yang serba keterbatasan, dan setidaknya ada guru nih yang mau mencobanya, dan apa yang akan program Bapak coba lakukan? Ya. Jadi pertama, ini memang passion saya. Saya dulu jadi bupati itu, saya tiap minggu keliling ketemu para guru. Nah sampai saya suka cerita, itu cerita mama saya dulu ya, yang takut bapak saya punya istri muda kali gitu. Cerita. Jadi mama saya suka cerita satu cerita yang saya sampai sekarang ingat. Jadi ada satu duda, satu janda menikah bawa satu anak gitu. Kemudian, jadi yang bayangin soal duda jandanya nih. Oke. Kemudian si mak tiri ini bikin nasi goreng terus katanya kepada si anak dia dan anak yang ini. Tapi anak yang tirinya dia kasih itu. Ya. Begitu datang ke sekolah,
Terus si gurunya lihat, kamu kenapa mukamu begitu kuning? Kok kamu sakit gitu loh? Apakah ibu tirimu yang baru tidak kasih kamu makan? Oh enggak, kasih saya makan goreng-gorengan terus, yang anak kecil suka dong. Ya, betul. Nah si guru mulai sadar ini. Kalau gitu kamu setiap kali datang ke sekolah, ke ruangan saya, dikasih minum teh. Cina kan banyak teh nih, Ya. untuk nawar gitu loh. Akhirnya si anak tuh tambah sehat. Tapi saya mau bilang gini, saya sharing ini sama guru-guru yang sama. Kamu bisa bayangkan nggak Bapak Ibu guru, saya bilang. Bapak Ibu guru yang terhormat. Seorang guru sampai ngawasin raut wajah tuh anak. Kalau kalian nggak bisa ngenalin nama anak di kelas, nggak tahu kondisi keluarganya, nggak tahu kondisi bajunya, sepatunya, kan kita bisa tebak nih, bapak mamanya mungkin nggak ada uang. Iya. Nah, saya mau guru tuh seperti itu. Saya pernah ngajar kelas 5 SD soalnya. Gitu Pak. Jadi kalau saya lihat anak itu pakai kaos kaki, ada yang pakai terbalik, ada ngaco aja nih, saya udah telepon orang tuanya. Saya tahu pasti ini ada masalah di rumah. Sampai anak itu gak diperhatikan. Nah, jadi saya pengen, nah tentu yang kedua, bicara sertifikasi guru. Saya selalu percaya negara ini bisa maju kalau guru dibayar mahal. Sayangnya hanya dibayar mahal rata, bukan based on kinerja. Oke. Jadi yang saya maksud dengan based on kinerja, guru harus gaji besar, tapi ada kinerjanya. Sepakat Pak. Misalnya kayak Pak Dadan yang sudah bisa dapat sertifikat sebagai inovator, Anda dibayar mahal, melebihi swasta. Tapi yang tidak mau dapat sertifikat, Anda biasa-biasa saja. Dia nggak bisa sama rata. Mungkin sama rata lu kira anak TK. Saya kenapa suka dengan teknologi? Bagaimana punya, jangankan seribuan jutaan guru. 10 orang aja kita udah pusing kalau mau menilai. Nah, itu Menilai sepakat, orang Pak. kan? Betul. Tapi kalau dengan sertifikasi model Google Education, model ada best Chromebook ini, ya, perangkat betul. ini, pasti adil, pasti benar. Sepakat. Nah, makanya saya begitu senang dengan Pak Dadan itu. Kenapa tuh nggak? Kenapa saya begitu senang? Saya mau datang keliling lihat, saya mau tularkan semangat. Kenapa? Bayangin kalau dengan sistem teknologi digital ya, guru sertifikasi, saya bisa tahu persis guru saya itu berapa jam belajar. Betul. Betul dong? Ya. Saya bisa tahu dia ujian sertifikat tingkat global atau enggak. Betul. Nggak bisa bohong dong? Ya. Dan biaya saya hemat banyak. Ya. Nggak ada panitia, nggak ada IO, hotel, gedung, nginep, betul. pelatihan. Lu di rumah aja nungguin anak lu, nungguin mak lu. Terus murid. Saya nggak perlu bikin list kayak naik turun Excel lagi nih. Langsung hari itu ujian, bahkan seluruh kabupaten kota, bahkan seluruh nasional, seluruh Indonesia, saya bisa tahu persis nilai siapa terbaik waktu ujian. Kalau semua punya Betul. Chromebook ya, bukan Chromebook lah, artinya punya laptop gitu ya. Top ya. Anda kalau semua bisa ujian langsung, bisa nggak terjadi manipulasi? Bisa nggak ada anak dizolimin? Iya, Nah iya. itu yang saya kenapa datang ke sini, Pak Dadan. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena saya masih orang politik. Dan saya bilang sama teman-teman yang lain, kalau kamu nggak bisa jadi apa-apa lagi gimana? Minimal saya menjadi seorang politisi edukator yang menyebarkan kebenaran, Betul. menyebarkan keadilan, yang menyebarkan integritas dan menyebarkan peri kemanusiaan. Nah, semoga sekolah ini segera bisa jadi sekolah model digitalisasi ya. Amin. 360 anak saja kan? Iya, kurang lebih segitu. Nggak sampai 400 unit kok. Minta sama wali kota, minta sama gubernur. Nanti acaranya kita DM aja ke Instagramnya Pak Gubernur dan Boleh, juga Pak Wali. Pak Wali. Pak Farhan, saya kenal baik beliau. Oh gitu Pak. Nah, apalagi, Teman. Pak? Betul. Saya tadi tuh kenapa nggak kontak beliau? Untuk mohon maaf nih Pak Farhan. Aku kira ini di Kabupaten Bandung. Aku nggak tahu kota Bandung. Itu sih. Betul. Nah, saya penutup Oke, siap. mau ngomong apa nih? Silakan. Kita mau tutup ini. Closing statement paling ya. Ya. Untuk rekan-rekan guru sebetulnya kita mulai dari diri kita sendiri gitu kan. Tentang passion kita. Kita punya keunikan masing-masing, kita punya passion masing-masing. Di sini saya tidak mengibaratkan semua guru harus mempunyai cara yang sama seperti saya karena saya berpikir semua guru punya keunikan masing-masing.
fokus di situ, kemudian kembangkan di situ. Ketika itu dikembangkan, diterapkan di kelas, manfaatnya terasa di kelas, saya yakin suatu saat pasti kita akan menemukan orang dengan frekuensi yang sama, sehingga di mana di situ kita bisa lebih berdampak. Dan satu yang saya pegang adalah sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan satu kata terakhir, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memulai dari diri sendiri, yakin dan potensi itu gali tanpa harus menunggu instruksi siapapun, karena kita yakin upgrading skill bisa dimulai dari sekarang dan dari diri guru itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Jadi buat para guru di kota, saya yakin semua punya laptop, semua punya perangkat. Sebetulnya nggak usah nunggu pun udah bisa belajar Pak Dadan. Sebetulnya ya Anda. Betul. Nah buat kepala daerah, bupati, wali kota, bahkan gubernur, saya harap Anda jangan takut, jangan khawatir dengan isu-isu yang ada membuat Anda membuang yang bagus. Saya suka Pak Dadan sampaikan, kalau pengadaan beras itu ada korupsi, apakah kita nggak mau makan nasi gitu loh? Karena berasnya bagus buat kita makan nasi kok. Nah, saya kira juga tolong diperhatikan. Jadikan satu sekolah atau satu kelas saja per 80 unit. Jangan main bagi rata. Bagi rata nggak jadi apa-apa, lebih baik per sekolah ada jadi model, jadi contoh gitu loh. Nah, sekali lagi, pengadaan gunakan e-katalog LKPP, harga tertinggi pakai faktur pajak sehingga Anda bisa langsung beli. Kalau ada yang lebih canggih daripada Chromebook, lebih murah daripada Chromebook, silakan Anda beli kalau bisa dipakai. Tapi kalau tidak, ya kenapa Anda nggak mau beli gitu loh. Nah, itu logika dari saya. Salam untuk para Ahoker juga sama. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih.